Kepada siapa aku ceritakan kesedihanku? Di suatu hari saat senja datang, serpihan-serpihan salju besar berputar-putar mengitari lentera jalanan yang baru saja dinyalakan. Serpihan itu jatuh di atap-atap rumah, di punggung-punggung kuda, di bahu dan di topi orang-orang yang berlalu lalang. Seorang kusir bernama Iona Potapov duduk tak bersuara dan berbungkuk dalam-dalam di delmannya. Wajahnya putih bagaikan mayat. Andaikan ada gumpalan besar salju jatuh di tubuhnya, dia tak akan bergerak sedikit pun untuk menyerpikannya. Kudanya yang putih juga diam berdiri. Kuda itu kurus dan kakinya seperti tongkat, layaknya seekor kuda yang dijual dengan murah. Tak heran kalau kuda betina itu terlihat murung. Dia terenggut dari ladang yang biasa dibajaknya. Dia terenggut dari kandang dan alam kelabu yang begitu dikenalnya. Dan kuda kurus itu sekarang terlempar di hiruk-pikuk yang mengerikan. Dihujani kelap-kelip kota yang silau seperti cahaya api, hanyut dalam keramaian dan hiruk-pikuk manusia. Lama sekali Iona dan kudanya tak bergerak. Mereka pergi dari pangkalan kuda sebelum waktu makan malam. Namun sampai sekarang tak ada satupun nasabah. Kabut malam mulai menyelimuti kota. Cahaya pucat lampu jalanan bersinar semakin terang, semakin tajam, dan hiruk-pikuk jalanan semakin bising. Iona mendengar seseorang berseru, "Kusir, ya kamu, bawa saya ke jalan Viborg." Iona menggigil. Melalui bulu matanya yang dipenuhi oleh serpihan salju, dia melihat seorang pria mengenakan baju tentara dengan mantel berkerudung. "Jalan Viborg." Prajurit itu mengulangi. "Apa kamu tidur? Ayo cepat, ke Viborg." Bentak prajurit menyadarkan Iona. Supaya sang prajurit tahu bahwa dia mendengar, Iona menarik tali kekang yang membuat lapisan salju di punggung dan lengan kuda jatuh melayang. Sang prajurit masuk dan duduk di delman. Iona mendicakkan lidah, meluruskan lehernya bagaikan seekor angsa, menegakkan punggung dari tempat duduknya, dan mencabuk kuda. Suatu kerutinan yang sebenarnya tidak perlu. Si kuda kecil pun meluruskan lehernya, menggerak-gerakkan kakinya yang kurus seperti tongkat, dan dengan sungkan mulai bergerak maju. "Mau kemana kau tolol?" Terdengar suara bentakan dari seseorang yang berperawakan besar. Orang itu mengibas-ngibaskan objek berwarna hitam ke arah Iona. "Mau kemana kau setan? Ikuti jalur yang benar." "Kamu tidak bisa menyetir ya? Ambil jalur kanan." Si prajurit pun ikut berteriak marah. Seorang kusir yang mengendarai kereta kuda pribadi memandang tajam ke arah Iona. Kusir itu juga marah dan mengumpat. Seorang pejalan kaki yang lagi menyeberangi jalan menghibaskan salju di mantelnya akibat bentrokan dengan mocong kuda putih itu. Ia memandang Iona dengan kesal.
Ayona menjadi gelisah layaknya duduk di atas jejaruman. Ia menjulurkan sikunya. Bola matanya berputar-putar layaknya orang kesurupan. Dia tampak tak sadar di mana dia berada dan apa yang sedang dilakukannya. Dasar orang-orang gila. Si prajurit tertawa. Mereka semua mencoba menabrakmu, bahkan mencoba jatuh di bawah kudamu. Kong kaling kong. Prajurit tersenyum miring. Ayona menoleh ke arah si prajurit. Bibirnya bergerak-gerak. Ia sepertinya ingin mengatakan sesuatu, tetapi yang keluar hanya suara desis yang serak seperti suara batuk. "Kenapa kamu?" tanya si prajurit. Mulut Ayona meruncing, mencoba untuk tersenyum, lalu ia membasahkan tenggorokannya. Kemudian ia berkata dengan suara parau yang mirip burung gagak. "Anak saya, Tuan. Anak laki-laki saya. Dia meninggal kemarin." Kenapa dia meninggal?" Ayona memutar seluruh tubuhnya supaya bisa menghadapi penuh si prajurit. "Ya, tak tahu saya, Pak. Katanya sih demam. Dia hanya diopname 3 hari di rumah sakit. Kemudian dia meninggal. Mungkin itu sudah takdir." "Ayo jalan bajingan." Tiba-tiba terdengar suara bentakan dari arah kegelapan. "Kamu buta ya? Pasang matamu." "Ayo cepat jalan," kata prajurit itu. "Kayak begini kita baru akan sampai besok. Cambuk kudamu." Sekali lagi Ayona meluruskan lehernya, menegakkan punggung dari tempat duduknya, dan dengan anggun mencabuk kuda. Beberapa kali ia menoleh ke belakang, tetapi si prajurit telah menutupi kedua mata, jelas tak berminat mendengarkan omongannya. Kemudian, setelah sang penumpang turun di jalan Viborg, Ayona parkir di depan warung. Kembali dia duduk diam tak bergerak, membukukan punggungnya dalam-dalam. Kembali gumpalan salju bagai cairan cat putih berjatuhan di tubuhnya, dan juga jatuh di tubuh kuda. 1 jam berlalu. Kemudian jam-jam berikutnya pun lewat.